Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang metode eksponensial. Pertama-tama mari perkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Christine Indri Mangera, yang kedua ada Riandri Toding, yang keempat ada Randy Stephen Putra Patale, yang kelima ada Cipta Paripurna Sukmaya. Dan presentasi ini akan dimulai dari saudara Andi. Metode eksponensial. Regresi eksponensial adalah metode untuk mendapatkan fungsi pendekatan yang terbentuk eksponensial dan sekumpulan titik data atau xn, yn. Selanjutnya, regresi dengan variabel x yang berpangkat konstanta b dan konstanta b berpangkat x dengan bentuk umum y sama dengan a dikali b pangkat x. Untuk menentukan nilai a dan b, bentuk persamaan di atas harus ditransformasikan dalam bentuk linear dengan menggunakan logaritma menjadi log y sama dengan log a ditambah log b dikali x. Untuk menentukan nilai a dan b, maka log A sama dengan sigma log YI dibagi N dikurangi dengan log H dikali sigma XI dibagi N. Dan untuk log B sama dengan N dikali sigma XI log YI dikurang sigma XI dikali sigma log YI dibagi N dan dikali sigma XI pangkat 2 kurang sigma XI berpangkatkan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Randy Stephen Putra Patale. Yang selanjutnya algoritma regresi eksponensial. 1. Tentukan n titik data yang diketahui dalam x, y untuk i sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Yang kedua itu ubah nilai y menjadi set dengan set sama dengan ln y. Yang ketiga itu hitung nilai a dan b dengan menggunakan formulasi dari linear m sama dengan n dikali sigma xn yn dikurang sigma xn dikali dengan sigma yn lalu dibagi dengan n dikali sigma xn pangkat 2 dikurangin dengan sigma xn dipangkatkan 2. C sama dengan sigma yn dibagi n dikurang dengan m dikali sigma xn dibagi n atau sama dengan rata-rata y dikurangi dengan m dikali rata-rata x. 4. Tampilkan fungsi eksponensial y sama dengan e pangkat a dikali x ditambah b. Yang kelima, hitunglah fungsi eksponensial tersebut dalam x dan step dx tertentu. Yang terakhir, yang keenam, tampilkan hasil tabel xy dari hasil fungsi eksponensial tersebut. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1. Pertama-tama kita telah mengetahui nilai dari xi-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita pula telah mengetahui nilai y-nya yaitu 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Yang pertama kita cari adalah nilai sigma dari xi, yaitu dengan cara yang nilai 1 sampai dengan 5 tadi dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 15. Jadi sigma xi adalah 15. Lalu kita akan mencari sigma yi dengan cara yang sama dijumlahkan dari 0,5 sampai dengan 8,4. Maka didapatkan hasilnya adalah 19,7. Lalu kita akan selanjutnya kita mencari logaritma natural z, yaitu zi sama dengan logaritma natural y dengan cara kita mencari logaritma natural dari yi. Maka dia hasil logaritma natural dari 0,5 adalah min 0,6931. Hasil logaritma natural dari 1,7 adalah 0,53063. Dari 3,4 adalah 1,22378.
logaritma natural dari 5,7 adalah 1,74047. Logaritma natural dari 8,4 adalah 2,12823. Lalu selanjutnya adalah kita akan mencari sigma dari logaritma natural tersebut, yaitu 4,92995 dengan cara yang sama, yaitu dijumlahkan tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencari logaritma natural tadi dikalikan dengan nilai XI, maka hasilnya yang pertama adalah 0,6931, lalu 1,06126, lalu 3,67133, lalu 6,96186, lalu 10,6412, dan kita jumlahkan lagi untuk mencari sigmanya, yaitu hasilnya adalah 21,6426. Lalu yang terakhir kita cari adalah kuadrat dari nilai XI. Yang pertama itu hasilnya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Dan seperti sebelum-sebelumnya akan kita jumlahkan untuk mencari nilai sigmanya, maka didapatkan hasilnya adalah 55. Dan teman-teman juga bisa melihat kurvanya di sebelah kanan dan pertanyaan tadi di sebelah kiri, yaitu M sama dengan N sigma N dikurang N sama dengan 1 dan seterusnya. Dan contoh soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh saudari Indri. Selanjutnya untuk contoh soal 2, dari data di atas kita cari dulu nilai XI pangkat 2 log YI dan nilai XI log YI. Setelah itu semua hasilnya dijumlahkan sesuai kolom masing-masing. Lalu kita mencari nilai log B. Untuk nilai log B ini rumusnya adalah dengan log B sama dengan N dikali sigma XI log YI dikurang sigma XI dikali sigma log YI dibagi N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI dipangkatkan 2. Sehingga menjadi log B sama dengan 11 dikali 391,83 dikurang 223 dikali 19,22 dibagi 11 dikali 4.813 dikurangi dengan 223 pangkat 2. Sehingga nilai log B menjadi 0,006863. B menjadi nilai B dengan cara 10 dipangkatkan dengan nilai log B yang tadi, sehingga menjadi 10 pangkat 0,006863 sehingga menjadi 1,015929. Selanjutnya kita mencari nilai log A. Rumus untuk mencari nilai log A adalah nilai log A sama dengan sigma log YI dibagi N dikurangi dengan nilai log B dikali sigma XI dibagi N. Sehingga menjadi log A sama dengan 19,229 dibagi 11 dikurangi dengan 0,006863 dikali dengan 223 dibagi 11 sehingga nilai log A menjadi 1,608965. Nilai log A tadi kita ubah menjadi nilai A dengan cara 10 pangkat nilai log A. Sehingga menjadi 10 pangkat 1,608965 itu sama dengan 40,64014. Lalu nilai A dan nilai B yang sudah didapatkan tadi kita masukkan ke dalam fungsi regresi. Fungsi regresi pertama yang kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali E pangkat ln B kali X. Sehingga kita cari dulu nilai ln B-nya. Sehingga nilai ln B-nya menjadi 0,015803. Jadi Y sama dengan 40,64104 dikali E pangkat 0,015803 dikali X. Selanjutnya untuk fungsi regresi yang kedua kita gunakan itu Y sama dengan A dikali B pangkat X. Sehingga nilai Y menjadi Y sama dengan 40,64104
dikali dengan 1,015929 pangkat X. Lalu kita membuat tabel nilai XI yang telah kita asumsikan dari 1, 2, 3, hingga 8. Dan kita masukkan nilai XI-nya tadi ke persamaan Y sama dengan 40,64014 dikali 1,015929 pangkat X. Sehingga didapatkan nilai Y pada tabel tersebut. Lalu kita plotkan nilai X dan Y tersebut ke dalam grafik. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10 dari kelas TPB 2019. Saya mewakili teman-teman di sini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.